warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Karlina, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. NIM 19402101116. Toharoh secara bahasa berarti bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis, sedangkan pengertian toharoh secara istilah syara adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah yang selainnya yang disyaratkan di dalamnya untuk bersuci dengan air atau pengganti air, yaitu tayamum. Jadi pengertian toharoh atau bersuci adalah mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan maupun yang ada pada pakaian. Toharoh menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa toharoh ibadah kita tidak akan diterima, sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan toharoh secara mutlak. Jenis toharoh. Toharoh terdiri dari dua jenis, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh dari hadas yaitu disebut dengan istilah toharoh hukmi. Maksudnya adalah sucinya kita dari hadas baik kecil maupun hadas yang besar. Toharoh secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita, namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara virtual. Yang kedua adalah toharoh dari najis. Dalam beberapa kitab fikih, toharoh dari najis ini disebut dengan istilah toharoh hakiki. Toharoh secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharoh hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Najis ialah semua kotoran yang menghalang daripada sah sholat, tawaf, dan sebagainya. Bagian najis: 1. Najis mughalladah. Najis mughalladah dikatakan berat karena disebabkan oleh air liur anjing, babi, serta keturunannya. Cara membersihkannya, hendaklah dibuang najisnya terlebih dahulu. Kemudian barulah tempat yang terkena najis itu dibersihkan, yaitu dicuci dengan air mutlak sebanyak 7 kali. Sekali daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya, bau, rasa, dan warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Safna Az-Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang najis mukhafafah dan najis mutawasitoh. Sebagaimana yang kita ketahui, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mughalladah seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, dan yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mukhafafah. Ketiga najis tersebut memiliki cara menyucikannya masing-masing. Namun, sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan inti, kita harus mengetahui makna atau simbol tentang najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa, namun secara hukum masih dihukumi najis. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan di video selanjutnya. to
saya Adila Sinta Azizati dengan akhiran NIM 19 mau menjelaskan sedikit tentang materi praktik ibadah kali ini, yakni wudhu. Wudhu secara bahasa yakni husnu atau keindahan atau nadofah yang berarti kebersihan. Kemudian secara istilah, wudhu merupakan penggunaan air pada anggota badan tertentu dengan tata cara tertentu dengan niat utama untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat-syarat sah wudhu itu ada 5. Yang pertama, Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Dan yang keempat, menggunakan air mutlak. Dan yang terakhir, tidak ada sesuatu yang menghalangi air untuk menembus ke kulit. Ya, jadi sekarang saya mau pantomim mengenai praktik wudhu. Jadi ceritanya di sini ada keran ya. Kita masuk rukun wudhu yang pertama, yakni membasuh muka. Ketika membasuh muka, kita sambil membaca niat pada saat basuhan pertama. Niat yang dibaca yakni nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua yakni membasuh kedua tangan hingga siku. Yang perlu kita perhatikan saat membasuh kedua tangan yakni diurutkan dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Kemudian rukun selanjutnya membasuh sebagian kepala. Rukun yang selanjutnya yakni membasuh kedua kaki hingga batasan mata kaki, atau melebihinya itu menjadi lebih baik. Rukun yang terakhir yakni tertib urut mulai dari membaca niat hingga membasuh kaki. Kemudian ketika kita berwudu itu tidak hanya sebuah rukun-rukun yang kita laksanakan, tapi juga ada sunah-sunahnya. Beberapa sunah yang sering kita lakukan yakni seperti mengusap telinga, menyela-nyelai jari, membaca doa ketika selesai, berkumur, istinsyak, dan masih banyak lagi. Oke, pembahasannya sampai sini dulu ya. Semoga bisa menyenangkan. Terima kasih. Yang pertama, letakkan kedua telapak tangan ke permukaan yang berdebu seraya membaca niat, lalu usapkan pada wajah sebanyak 2 kali usapan. Lalu letakkan lagi pada permukaan yang berdebu dan mengusapkannya pada kedua belah tangan mulai dari tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asli Katulifa, NIM 1940210115. Tata cara mandi besar. 1. Membaca basmalah dan niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu guslaili rafhil hadasil dari minal haidi fardholillahi ta'ala. 2. Membasuh telapak tangan dan tangan hingga siku sebanyak 3 kali. 3. Membasuh bekas haid dengan kapas atau kain, terus dibasuh dengan air. 4. Berwudu seperti hendak sholat, kecuali kaki dibasuh setelah mandi. 5. Membasuh seluruh rambut di kepala hingga ke pangkal rambut menggunakan jari tangan. 6. Membasuh seluruh tubuh dan telinga sebanyak 3 kali. Membersihkan atau menggosok bagian-bagian tubuh yang tersembunyi. Terakhir, membersihkan kaki.
Tata cara mandi besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.